Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rohmah Siti Asiyah dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah kelas 2F. Adapun dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro Islam yaitu Ibu Hajah Fitri Zikrayah SSY ME SI. Di sini saya akan membahas mengenai distorsi pasar. Di dalam pasar tidak hanya ada transaksi permintaan dan penawaran saja, namun ada juga indikasi untuk terjadinya distorsi pasar. Apa sih distorsi pasar itu? Distorsi pasar merupakan ketidakseimbangan dalam pasar yang menyebabkan alokasi sumber daya tidak optimal. Distorsi pasar terjadi ketika adanya ketidakseimbangan dalam pasar yang menyebabkan alokasi sumber daya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini bisa disebabkan oleh campur tangan pemerintah yang berlebihan, kekuatan monopoli atau oligopoli, serta informasi yang tidak sempurna atau asimetris. Sedangkan pengertian distorsi pasar dalam perspektif Islam yaitu di mana kondisi pasar yang tidak stabil atau tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini disebabkan oleh penyimpangan atau gangguan dari tangan yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan keadaan orang lain dan aturan-aturan syariat. Ada berapa sih bentuk distorsi pasar? Yap, betul, ada 3. Yang pertama, adanya rekayasa permintaan dan penawaran di dalam pasar. Rekayasa permintaan dan penawaran ini meliputi 1. Bai najasi atau permintaan palsu, di mana penjual bekerja sama dengan pihak lain untuk menawar barang dengan harga tinggi seolah-olah ada banyak permintaan sehingga menipu pembeli lain untuk membeli dengan harga lebih tinggi. Yang kedua yaitu ihtikar atau penimbunan, yaitu mengacu pada praktik penimbunan barang dengan tujuan menaikkan harga dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga yaitu talaqi rukban. Maksudnya, pembelian barang dagangan dengan cara mencegat para pedagang dari desa sebelum mereka sampai di pasar dan sebelum mengetahui harga sebenarnya di pasar. Tujuannya adalah untuk membeli barang dengan harga di bawah harga pasar. Bentuk distorsi pasar yang kedua yaitu tadlis atau penipuan. Tadlis merupakan praktik menyembunyikan informasi atau fakta penting dalam suatu transaksi jual beli dengan tujuan untuk menipu pihak lain dan memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Tadlis terjadi apabila salah satu pihak, yaitu penjual, memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh pembeli. Maksudnya, yang dilakukan dalam penipuan, tentunya yang menipu tahu informasi dan yang ditipu tidak tahu informasi. Contohnya, mengurangi timbangan atau bisa juga jual beli mystery box, di mana contoh tersebut, pembeli tidak tahu isi barang yang dibeli, namun penjual tentunya tahu isi dari barang tersebut. Yang ketiga, tagrir atau goror. Goror atau tagrir adalah istilah dalam kajian hukum Islam yang berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Goror dapat berupa suatu akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian, baik mengenai ada atau tidak adanya objek akad, besar kecilnya jumlah, maupun kemampuan menyerahkan objek yang disebutkan di dalam akad tersebut. Selanjutnya, ada 3 dampak distorsi pasar. Yang pertama, dampak ekonomi. Dampak ekonomi meliputi 1. Ketidakefisienan sumber daya sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 2. Ketidakadilan bagi pelaku usaha dan konsumen. 3. Ketidakpastian. Distorsi pasar dapat menciptakan ketidakpastian bagi para pelaku usaha dan investor, sehingga menghambat investasi dan inovasi. Dan yang keempat, penurunan daya beli. Konsumen yang dirugikan oleh distorsi pasar akan mengalami penurunan daya beli sehingga berdampak pada permintaan dan pertumbuhan ekonomi. 2. Dampak sosial yang meliputi
1. Ketidakpercayaan yang dapat menghambat interaksi dan kerjasama dalam masyarakat. 2. Konflik sosial. Distorsi pasar dapat memicu konflik sosial antara pelaku usaha dan konsumen atau antara kelompok masyarakat yang berbeda. 3. Penurunan kualitas hidup. Konsumen yang dirugikan oleh distorsi pasar akan mengalami penurunan kualitas hidup karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan baik. 3. Dampak lingkungan meliputi 1. Konsumsi berlebihan, 2. Pencemaran lingkungan, dan yang ketiga, kerusakan ekosistem. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan untuk memenuhi permintaan yang tidak wajar dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Selanjutnya, studi kasus distorsi pasar. Contohnya, penimbunan BBM. Pada tahun 2013, terjadi kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh praktik penimbunan BBM oleh oknum-oknum tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Pemerintah kemudian melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga BBM dan memberikan sanksi tegas kepada para penimbun. Contoh studi kasus lainnya yaitu jual beli blind box di platform e-commerce. Pada platform e-commerce di Indonesia, terdapat banyak toko online yang menjual mystery box yang berisi berbagai macam barang seperti mainan, elektronik, kosmetik, dan lain sebagainya. Biasanya, harga mystery box ini relatif murah dan menarik minat banyak pembeli, terutama anak muda. Studi kasus ini terjadi di mana pembeli tidak mengetahui isi dari barang yang akan diterimanya, sedangkan penjual tentu tahu isi dari mystery box tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa distorsi merupakan bentuk penyimpangan yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakadilan di pasar yang harus diatur oleh pemerintah atau pihak otoritas melalui kebijakan intervensi yang menjadi wewenangnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.